Hi guys, welcome back to my channel Resaldi Official. Oke, hari ini tepatnya tanggal 14 Agustus tahun 2020 saya akan membahas sebuah cerita, fakta atau mitos tentang kebenaran rumah kuning berhantu di Goa. Oke guys, itu di Goa. Ada sebuah rumah di Jalan M. Yusuf Bauti, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, disukan berhantu. Gue baju kuning juga guys, lagi pakai baju kuning. Rumah yang sudah lama kosong itu pun mendadak menjadi wisata alam gaib selama 3 pekan terakhir pada tahun 2017 silam. Selama 3 malam terakhir itu, rumah 2 lantai tersebut didatangi puluhan warga dan masyarakat berbondong-bondong mendatangi rumah itu dikarenakan penasaran akan isu adanya hantu di rumah tersebut, seperti yang tersiar di media sosial. Kalian tahu gak apa kabar yang tersiar di media sosial? Kita lihat artikel yang satu ini. Ini awal mulanya rumah kuning tersebut viral. Sementara terkait adanya 4 orang hilang di dalam rumah pada Selasa tanggal 8 bulan 8 lalu yang diunggah di akun Instagram Makassar Info. Menurut dia itu juga adalah sebuah rekayasa warga. Jika emang kalian mau percaya atau enggak, komen di bawah. Hanya ingin masuk dalam rumah kemudian keluar melalui pintu belakang. Jadi rumah tersebut memiliki banyak pintu keluar ya. Mungkin mereka masuk dari depan, keluarnya dari belakang. Hari itu saya dengan anak-anak di sini cuman masuk berempat lewat depan rumah, keluar lewat belakang, tidak ada apa-apa di dalam, ujar dan juri ibu penjaga rumah yang hampir tiap hari masuk ke dalam rumah kosong tersebut untuk bersihkan kotorannya. Jadi rumah itu bersih ya guys, memang bersih karena ada yang menjaganya dan ada yang membersihkannya. Dan ada satu artikel yang mengatakan bahwa rumah itu akan ditawar seharga 3 miliar. Walaupun rumah itu berhantu, diisukan berhantu, rumah itu akan ditawar 3 miliar. Tapi si pemilik enggan untuk menjualnya guys. Dia hanya ingin melepasnya seharga 7 miliar rupiah. Wow, fantastis, mahal guys. Itu investasi banget guys. Itu invest banget guys. Dengerang, seorang yang bernama Dengerang tinggal sekitar 50 meter dari rumah kuning tersebut. Dirinya mengetahui langsung soal kedatangan pihak yang menawar rumah dengan harga yang cukup fantastis. Dengerang mengatakan bahwa pemilik rumah yang tinggal di Jalan Pengayoman, jadi yang pemilik rumah asli itu tinggal di Jalan Pengayoman ya guys, di Kota Makassar, enggan menjual rumahnya itu. Bahkan kata Dengerang, pemilik rumah baru ingin menjual rumahnya tersebut jika dibeli seharga 7 miliar rupiah. Wani Piro. Dan kalian tahu bahwa rumah kuning tersebut
sudah 10 tahun tak berpenghuni. Wow, seram. Menurut saya sih, jika rumah kosong selama seminggu atau sebulan, ya namanya kan kita juga hidup di dunia, kita tidak sendirian. Jadi mau percaya atau enggak itu penilaian Anda sendiri. Jadi jika memang Anda percaya dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib, komen di bawah. Oke. Dan Merah menjelaskan bahwa rumah kuning tersebut telah 10 tahun tidak dihuni oleh pemiliknya, dan bahkan pemiliknya juga jarang mengunjungi rumahnya itu. Sebenarnya pemilik rumah ini sudah tangan kedua, dan dia orang kaya. Anaknya katanya kerja di Singapura, jadi selama sempat viral baru 2 kali kesini, ujarnya. Wow guys, dia beli rumah itu selama 10 tahun, dia baru 2 kali datang guys. Kalau bapak mau kasih rumahnya nggak apa-apa, makasih, tapi dibersihin dulu. Oke, lanjut. Sebelumnya, rumah warna kuning ini sempat menjadi wisata alam Munggahi. Karena isu adanya hantu di rumah tersebut, isu rumah kuning berhantu sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial pada tahun 2017 yang lalu. Tepatnya 3 tahun yang lalu guys, 3 tahun. Karena banyaknya warga yang penasaran di Kabupaten Goa, dan bahkan dari luar Kabupaten Goa dan Kota Makassar, banyak yang datang mengunjungi rumah tersebut. Dan kedatangan ratusan warga ini sempat memacetkan lalu lintas, sehingga pihak kepolisian Polres Goa turun tangan membubarkan warga sekitar. Ini ada fotonya guys. Dan begini kisah fakta atau mitosnya. Ini artikel tentang perkataan yang pemilik rumah tersebut. Dan sempat rumah itu viral. Si pemilik rumah pun datang untuk membersihkan rumahnya, kata Kasubag Humas Polres Goa AKP Mangatas Tambunan kepada Tik.com Rabu 9 bulan 8 2017, tepatnya sehari setelah viral. Nah, ini si pemilik rumahnya ya. Pemilik rumah, berdasarkan keterangan pemilik rumah Haji Bahar Sobe. Si pemilik rumah ini namanya Haji Bahar Sobe. Rumahnya itu selama ini memang dalam keadaan kosong. Sebelumnya, Bahar mengontrakkan rumah tersebut kepada warga negara Malaysia. Menurut pemilik rumah, bahwa rumah tersebut dikosongkan berhubung selama ini rumah tersebut dikontrakkan kepada warga negara Malaysia dengan waktu yang tidak ditentukan. Orang Malaysia pernah tinggal di situ. Oke. Dan belakangan pengontrak meninggalkan rumah itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah tersebut dan pemberitahuan kepada pengontrak. Salah, goblok.
Belakangan pengontrak meninggalkan rumah itu tanpa kabar dan pemberitahuan kepada Bahar. Itu. Oke, lanjut. Pengontrak juga diketahui tidak pernah membayar tagihan listrik. Gue aja guys, di rumah om gue, seminggu aja telat bayar sudah diancam tuh putuskan listriknya guys. Jadi gue pakai apa? Mandi, tidur, buat konten. Oke, lanjut. Jadi setelah listriknya dicabut, rumah itu tersebut selalu gelap gulita pada malam hari. Itu penyebabnya kenapa rumah itu gelap, karena yang mengontrak itu tidak membayar tagihan listrik. Pada akhirnya aliran listrik dicabut, ungkapnya si pemilik rumah. Terkait dengan pengosongan rumah itu, pemilik rumah menepis isu adanya hantu di rumah tersebut. Pengosongan rumah tidak ada kaitannya dengan isu-isu selama ini yang mengatakan bahwa ada makhluk gaib di rumah tersebut. Itu tidak benar tuturnya. Dan ilalang yang tumbuh tinggi di pekarangan rumah sudah dipangkas. Sebelum mungkin karena lebatnya ilalang di sana dan pohon-pohon yang lebat dan daerah yang gelap, rumah yang gelap. Jadi rumah itu kesan angkernya kuat. Saya sendiri sih antara percaya dan tak percaya dengan hal-hal gaib. Tapi sebelum adanya kita, mereka sudah ada di muka bumi ini. Kalau mau tahu, cari artikelnya atau videonya sendiri. Ilalang yang tumbuh tinggi di pekarangan rumah sudah dipangkas, sampah-sampah pun dibersihkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan hingga kesan angker di rumah itu sudah tidak ada lagi. Polisi menghimbau warga tidak lagi mendatangi rumah tersebut karena hanya penasaran akan hantu. Itu himbauan dari kepolisian Polres Goa. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan gangguan kriminalitas, maka kami imbau agar warga tidak lagi datang dan melihat-lihat rumah itu, ujarnya. Oke, itu guys. Ada lagi pula artikel yang mengatakan bahwa rumah tersebut memiliki tempat yang berdekatan dengan Karaeng Manggarupi. Tunggu, kita akan cari artikelnya ya. Ini. Semua yang dibilang warga itu tidak ada hantu yang berada di rumah itu, ujar Guntur, warga yang berumur sekitar 50 tahun. Rumah 2 lantai bercat kuning itu hampir tiap malam didatangi ratusan warga sekitar yang ingin melihat langsung keberadaan hantu yang diisukan. Isu adanya hantu di rumah tersebut juga pernah diperparah saat adanya informasi 4 orang yang melakukan uji nyali yang tidak keluar dari rumah. Salah seorang warga yang tinggal puluhan tahun yang tak jauh dari rumah itu pun membantah adanya makhluk halus atau hantu
Bahkan malam hari dia duduk bersama warga lainnya di dekat rumah tersebut. Ini juga ya Bapak. Namun dia mengakui memang ada mitos bahwa rumah tersebut, kita ulangi sekali lagi, memang ada mitos bahwa rumah tersebut sulit ditempati oleh pemiliknya dikarenakan ada salah satu ruangan yang tidak tepat posisinya. Salah posisi. Oke. Lanjut. Rumah itu konon bersebelahan dengan tempat bersemedi warga yang percaya lokasi tersebut ditempati salah satu leluhur Kabupaten Goa, yaitu Karaing Manggarupi. Inilah para otak-otak bodoh. Di situ di tempat ada keris Manggarupi. Jadi orang-orang disocok di situ tempat ada keris Manggarupi. Jadi orang sering bertapa di situ. Kadang juga ada yang datang meminta nomor togel, rumus, nanya mimpi, bangun tidur bukannya ditanyai pergi mandi, tapi tanya mimpi. Sambung buntut togel. Jadi, menurut kalian, fakta atau mitos rumah kuning itu berhantu? Jika memang kalian percaya atau tidak percaya, komen di bawah. Itulah kenapa saya kebetulan memakai baju kuning. Kita juga nggak bisa nggak percaya dengan hal seperti itu, karena memang adanya jin, iblis, setan ada, dan keberadaannya itu ada. Segitu cerita fakta atau mitos kebenaran rumah kuning yang diisukan berhantu. Jika kalian ingin request cerita misteri yang akan saya bawakan, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, and share-nya guys. Nonton sampai habis ya videonya. Oke guys, dan saya Resaldi